warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Kalingga dan sejarah Kerajaan Bali. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selviana Dewi dan rekan-rekan saya yaitu Anissa Rahma Aulia, Arik Rizky Setiadi, Dianita Setiani Putri, Muhammad Wildan Habibi, Naila Fitria Darmawan, Raihan Zaki, Zilziani Aprian Putri. Kami dari kelas 10 DKV 3. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga dalam sejarah Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang berkembang pada sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan tersebut bercorak Hindu-Buddha dan diperkirakan terletak di bagian utara Jawa Tengah. Letak geografis Kerajaan Kalingga. Letak geografis wilayah Kerajaan Kalingga masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Berita Cina dari dinasti Tang menyebut Kalingga sebagai Sepo'o dan letaknya berada di Laut Selatan. Wilayah Kalingga berbatasan dengan Poli atau Bali di sebelah timur, Topo'o Teng atau Sumatera di sebelah barat, Laut di sebelah selatan, dan Chen Ian atau Kamboja di sebelah utara. Pada pertengahan musim panas, apabila orang mendirikan genomon setinggi 8 kaki, bayangkan akan jatuh ke selatan dengan panjang 2 kaki 4 inci. Genomon adalah perangkat untuk menentukan letak ketinggian matahari yang digunakan pada zaman kuno. Berdasarkan kalkulasi itu, letak Kalingga berada pada posisi 6 derajat 8 lintang utara. Oleh sebab itu, Kalingga tidak mungkin berada di Jawa. Akan tetapi, keberadaan kabar tersebut dibantah para sejarawan yang mengatakan bahwa penulisan kabar Cina membuat suatu kesalahan. Nah, sejarah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang bercorakkan Hindu-Buddha, di mana letak kerajaan Majapahit. Pada sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi, kerajaan ini berkembang di Nusantara, tepatnya di bagian utara Jawa Tengah. Wilayah dari kerajaan tersebut mencangkul Pekalongan hingga ke Jepara. Kerajaan tersebut menggunakan bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Kawi, dan juga Melayu kuno. Sedangkan untuk agama sendiri, kerajaan tersebut menggunakan agama Hindu-Buddha. Sapinya Sailendra merupakan pendiri dari Kerajaan Kalingga. Beliau berasal dari dinasti Sailendra. Kerajaan tersebut juga mempunyai beberapa nama lain, diantaranya Kerajaan Heling, Kerajaan Heling yang terakhir Kerajaan Keling. Berdasarkan catatan pada sejarah, kerajaan ini juga berhasil menjadi pusat agama Buddha. Winging merupakan nama pendeta yang ikut berperan pada masa itu. Wilayah dari kerajaan ini mencakup pesisir pantai utara yang berada di Jawa Tengah sampai dengan wilayah pedalaman yang ada di bagian selatan. Sedangkan pemerintahan diperkirakan pernah berpusat di Pekalongan, Jepara. Adapun masa kejayaan dan runtuhnya dari kerajaan tersebut sebagai berikut. Kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga dimulai pada masa pemerintah Ratu Sima. Ratu Sima merupakan istri dari Raja Kartikeya Singha. Ia naik tahta menggantikan suaminya. Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tanpa pandang bulu dalam menegakkan hukum. Hal ini diperkuat dengan bukti pernah menjatuhkan hukum kepada anaknya yang tidak sengaja menyentuh benda yang bukan miliknya. Pada pemerintahan Ratu Sima, kebijakan luar negeri menjalin kerjasama dan kerajaan Galuh dan juga kerajaan Sunda. Sedangkan kebijakan dalam negeri kerajaan sangat memperhatikan pembangunan yang ada di bidang pertanian dan juga perdagangan. Jaringan irigasi yang ada sangat mendukung sektor di bidang pertanian. Hasil yang diperoleh berhasil meningkat dengan pesat. Sedangkan dari sektor perdagangan, kerajaan membangun pelabuhan yang mudah diakses, baik itu buat pedagang yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah merupakan komoditif yang ditawarkan oleh kerajaan. Sehingga pada masa pemerintahan kerajaan, kehidupan sosial dapat berjalan secara teratur. Hal ini didukung dengan penegakan hukum yang tegas, sehingga masyarakat bisa mengerjakan kegiatan mereka dengan lancar tanpa menemui hambatan. Runtuhnya Kerajaan Kalingga.
Jika masa kejayaan kerajaan terjadi pada masa pemerintahan Ratu Sima, runtuhnya kerajaan juga terjadi setelah Ratu Sima wafat. Sebelumnya, beliau membagi kerajaan menjadi dua yang akan diserahkan ke anak-anaknya. Kerajaan yang pertama bernama Kerajaan Keling atau Bumi Sambara. Kerajaan tersebut berada di bagian utara, tepatnya berpusat di wilayah Magelang dan dipimpin oleh Iswara Kesawalingga. Kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Medang atau Bumi Mataram. Kerajaan ini dipimpin oleh Dewi Parwati, di mana kedua kerajaan tersebut akan bersatu apabila Rakai Panangkaran dari Kerajaan Medang menikah dengan Satya Darmika dari Kerajaan Keling dan berakhir dengan membentuk Wangsa Shailendra. Kerajaan Kalingga sendiri bertahan kurang lebih selama 1 abad. Kehidupan Kerajaan Kalingga. Kehidupan yang ada pada kerajaan ini terbagi menjadi 3, yakni ada kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Lalu, bagaimana cerita kehidupan pada masa kerajaan tersebut? Simak penjelasan berikut ini. 1. Kehidupan politik Kerajaan Kalingga. Politik dari kerajaan ini masih belum banyak yang mengetahui, tetapi pada sumber-sumber sejarah yang ada banyak yang mengisahkan bahwa pada saat masa kerajaan ini tidak ada perebutan kekuasaan. Dimulai dari masa pemerintahan pendirinya, yakni Prabu Wasumurti, sampai dengan masa pemerintahan Ratu Sima. Pada sumber-sumber tersebut menceritakan bahwa pergantian kekuasaan dapat dijalankan dengan damai. Kerajaan ini juga mempunyai hubungan yang baik dengan Kerajaan Tarumanegara, terutama pada Kerajaan Galuh. Hubungan tersebut dilandaskan dengan pernikahan. Pada abad ke-7, Kerajaan Kalingga dan juga Kerajaan Tarumanegara harus berada di bawah kekuasaan Sriwijaya ketika Srijaya Nasa mengirim dan menaklukkan Jawa. 2. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kehidupan pada masyarakat dari segi ekonomi kerajaan dapat dilihat dari beberapa berita Cina. Pada berita tersebut diketahui bahwa penduduk Holing mendapatkan hasil dari kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan juga gading gajah. Kerajaan Holing terkenal sebagai kerajaan yang makmur karena di sana juga ditemukan sebuah gua yang dapat menghasilkan garam. Penduduk dari kerajaan ini juga ahli dalam membuat minuman keras yang berbahan bunga kelapa. Bukan hanya itu, kerajaan ini juga mendirikan pusat perdagangan ke luar wilayah melalui pelabuhan yang ada di Pekalongan atau di pesisir kuno yang berada di wilayah bagian utama wilayah Jawa dengan Gunung Muria. 3. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga. Kehidupan pada aspek sosial dari Kerajaan Kalingga juga dijelaskan dalam berita Cina, di mana masyarakat tersebut menggunakan tikar yang berasal dari kulit bambu. Kebiasaan makan yang ada di masyarakat juga menggunakan tangan. Masyarakat pada wilayah ini juga diketahui hanya sedikit yang dapat membaca dan juga mengetahui ilmu perbintangan. Masyarakat dari kerajaan ini sering mengunjungi Gunung Muria yang berada tepat di sebelah utara atau berada di daerah pegunungan yang ada di sebelah selatan. Sedangkan untuk agama yang banyak dianut adalah agama Hindu Siwa yang dekat dengan agama Buddha. Ratu Sima juga berhasil menerapkan hukum yang sangat tegas tanpa pandang bulu. Akibat dari sifat itulah, Ratu Sima banyak dicintai oleh masyarakat dan juga ditakuti berkat ketegasannya. Raja Kerajaan Kalingga. Siapa Raja Kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga pada awalnya dipimpin oleh Prabu Wasumurti yang kemudian diteruskan oleh raja-raja lainnya. Lalu siapa saja yang menjadi raja-raja dari kerajaan tersebut? Berikut ini silsilah dari Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prabu Wasumirti, yaitu dari tahun 594 Masehi sampai tahun 605 Masehi. Prabu Wasumurti merupakan raja pertama yang ada di Kalingga. Beliau memerintah selama 11 tahun. Lalu yang kedua ada Prabu Wasugeni. Setelah Prabu Wasumurti wafat,
beliau digantikan oleh salah satu putranya, yakni bernama Prabu Wasugeni. Beliau menjabat di kerajaan selama 27 tahun dan telah memiliki anak yang diberi nama Wasudewa atau Kiratasingha dan putri Wasumurti atau Ratu Sima. Prabu Wasudewa, pada saat Prabu Wasugeni wafat, kepemimpinan kerajaan digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Wasudewa dan mengisi kedudukan raja yang sebelumnya kosong. Lalu selanjutnya ada Prabu Kiratasingha. Kerajaan selanjutnya dipimpin oleh Prabu Kiratasingha menjabat pada sekitar tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 648 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Prabu Wasukawi. Silsilah raja kelima yakni Prabu Wasukawi. Pada masa pemerintahan ini tidak ada penjelasan khusus, tetapi diketahui beliau pernah menjabat sebagai raja dari penguasa Kalingga. Lalu ada Prabu Kartikeya Singha. Prabu Kartikeya Singha yang telah menikah dengan Dewi Wasuwari atau Ratu Sima yang merupakan putri dari Prabu Wasugeni. Prabu Kartikeya Singha diketahui naik tahta dan menjabat selama kurang lebih 26 tahun. Lalu yang terakhir adalah Ratu Sima. Raja terakhir dari kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang tegas terhadap siapapun. Beliau menggantikan suaminya yang wafat. Pada masa Ratu Sima, jugalah kerajaan mencapai puncak dari kejayaan. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga juga meninggalkan beberapa peninggalan-peninggalan yang masih dijaga hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan tersebut meliputi yang pertama, prasasti. Prasasti juga merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Kalingga. Pada kerajaan ini terdapat dua prasasti. Yang ini, Prasasti Tukmas, merupakan prasasti yang ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Yang kedua, Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto merupakan prasasti yang ditemukan di desa Sojomerto, Jawa Tengah. Dalam prasasti tersebut terdapat silsilah dari keluarga Dapunta Shailendra sebagai pencetus kerajaan Kalingga. Candi. Candi merupakan salah satu dari peninggalan kerajaan Kalingga. Pada kerajaan ini terdapat dua candi yang ditemukan, yakni Candi Angin. Candi Angin merupakan candi yang terletak di wilayah Kecamatan Keling. Menurut sejarah, Candi Angin merupakan candi yang pernah dijadikan tempat dari penyembahan. Hal ini dikarenakan ditemukannya sebuah pusaran yang ada di bangunan candi. Candi Bubrah. Candi Bubrah merupakan candi yang terletak di Desa Tempur Jepara. Candi Bubrah diduga sebagai pintu utama sebelum menuju Candi Angin, karena jarak dengan Candi Angin hanya sekitar 500 meter. Berita Cina. Berita Cina merupakan peninggalan terakhir dari kerajaan. Berita Cina merupakan berita yang menjelaskan lebih banyak tentang kerajaan Kalingga. Berita tersebut berisi antara lain posisi kerajaan yang berada di Pulau Jawa, kegiatan perekonomian masyarakat, komoditas dagang yang ada pada saat itu, dan agama yang berkembang. Catatan-catatan Cina tersebut terbagi menjadi 4, yaitu catatan dinasti Tang, catatan Ising, naskah Waitata, dan catatan dinasti Ming. Kerajaan Bali. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Bali sendiri, dan pengaruhnya masih dapat kita lihat sampai sekarang. Berikut ini materi sejarah Kerajaan Bali. Setelah Majapahit runtuh, kekuasaan di Bali kemudian diambil alih oleh Kerajaan Klungkung. Pada masa kerajaan ini juga terjadi perpecahan dan membuat kerajaan terpecah menjadi 8 kerajaan kecil yang dikenal di Bali dengan Swap Raja. Kerajaan yang pertama
yaitu kerajaan Bedahulu, berdiri pada sekitar abad ke-8 hingga ke-14 dengan pusat di Pejeng atau Bedulu Gianyar. Kerajaan ini diperintah oleh salah satu kelompok bangsawan yang disebut dinasti Warmadewa dengan Sri Kesari Warmadewa sebagai raja pertamanya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Bali. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Bali difokuskan kepada bidang pertanian. Hal ini atas dasar isi prasasti yang telah ditemukan dan isinya berkaitan dengan hal-hal bercocok tanam. Beberapa isi yang lain yaitu tentang sawah parlak atau sawah kering, kebun, dan irigasi kasuwaken, dan gag atau ladang. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan masyarakat Kerajaan Bali yang juga ditemukan di kehidupan sebagai berikut. 1. Pedagang. Masyarakat Kerajaan Bali juga dibedakan atas pedagang. Pedagang di sini maksudnya pedagang laki-laki dan pedagang perempuan. Para pedagang masa Kerajaan Bali sudah melakukan perdagangan antara pulau-pulau. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti yang ditemukan, yakni prasasti Banwa Branu Baru. 2. Undagi. Masyarakat Kerajaan Bali memiliki kepandaian atau bisa juga disebut ahli dalam bidang memahat, membuat bangunan, dan melukis. 3. Pandai atau perajin. Masyarakat Kerajaan Bali memiliki keahlian dalam membuat kerajinan dari bahan emas dan perak, alat-alat pertanian, alat rumah tangga, dan senjata. Budaya Kerajaan Bali. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Bali didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Kerajaan Bali kuno meskipun sangat terbuka menerima pengaruh dari luar, tetapi mereka tetap mempertahankan kepercayaan nenek moyangnya. Kerajaan Bali menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. 2. Menggunakan sistem kasta. Sistem kemasyarakatan yang dianut Kerajaan Bali sesuai dengan kebudayaan Hindu di India. Berdasarkan masyarakat di Bali dibedakan dalam beberapa kasta. Untuk masyarakat yang berada di luar, kasta disebut budak atau jaba. 3. Sistem hak waris. Dalam kehidupan keluarga Kerajaan Bali, sistem hak waris dalam pembagian harta waris masih digunakan. Pembagian hak waris dibedakan atas anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar dibanding dengan anak perempuan. 4. Kesenian Kerajaan Bali. Kesenian yang berkembang pada masyarakat Kerajaan Bali dibedakan atas sistem kesenian keraton dan sistem kesenian rakyat. Kehidupan politik Kerajaan Bali. Sumber sejarah yang dapat kita ketahui Kerajaan Bali yaitu beberapa cap kecil yang terbuat dari tanah liat. Cap ini memiliki ukuran 2,5 cm dan ditemukan di Pejeng. Berdasarkan perkiraan para ahli sejarah, cap tersebut dibuat kira-kira pada abad ke-8 Masehi. Selain cap, ditemukan juga prasasti yang berangka tahun 882 Masehi. Isi prasasti ini yaitu memberikan perintah membuat pasanggaran di Bukit Cintamati. Tetap, nama raja saat itu tidak ditemukan dalam prasasti tersebut. Selain itu, ditemukan juga prasasti lain. Prasasti ini memiliki angka tahun 911 Masehi. Isinya yaitu pemberian izin kepada masyarakat desa turunan untuk membuat sebuah bangunan suci sebagai tempat pemujaan Batara Datonta. Prasasti selanjutnya yang ditemukan adalah prasasti Blanjong. Dari prasasti ini, Kerajaan Bali dapat diketahui prasasti Blanjong berangkat tahun 914 Masehi, ditulis dengan huruf Kawi dan Pranangri, sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Kawi kuno dan Sanskerta.